الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ثم إلى أولاده وأزواجه وذريته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين ولوالدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا. ثم إلى الإمام تاج الدين ابن عطاء الله الإسكندري ولشهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dan berkata Syekh radhiyallahu anhu, rubbama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala qismatihi wa ishtighalan bi zikrihi an mas'alatihi. Terkadang ditunjuki akan mereka itu adab. Terkadang orang-orang benar itu mereka hamba-hamba Allah, para kekasih Allah, ditunjuki terhadap mereka itu oleh adab atas meninggalkan menuntut atau meminta. Kenapa mereka tidak berdoa? Kenapa tidak meminta? Karena ini adalah adab. Adab juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada setengah daripada segala waktu. Artinya pada suatu ketika mereka para aulia Allah ini tidak meminta. Kenapa? Adab mereka kepada Allah. Ya. Satu waktu, artinya pada satu waktu, satu saat, satu ketika mereka itu tidak mau berdoa, mereka tidak meminta. Kenapa? Ini adalah adab juga kepada Allah. Ya. Padahal mereka itu ya, berpegang atas kismah, karena mereka sudah berpegang kepada bahagian yang sudah Allah tetapkan.
Ya. Kita sudah dapat jatah, masa nak minta lagi? Nah, ini dasar mereka. Ini bagian kau, katanya. Ini jatah kamu. Ini dia catatannya. Ya. Jadi kenapa wali itu tak minta lagi dan doa lagi? Karena dia sudah ada bahagian. Tak mau dia minta. Kenapa? Kalau dipinta, nanti nganggap orang yang ngasih itu pelit. Ya, atau menganggap mereka itu orang jahat. Kenapa? Sudah ada catatnya, masa dia pinta lagi. Ya. Nah, ini satu ketika mereka itu ya tidak meminta, tidak berdoa karena memelihara adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bimbang, ya. Artinya mereka sibuk. Mereka menghabiskan waktunya, mereka menyibukkan dirinya dengan berzikir akan dia daripada meminta akan dia. Dia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Ya, hari-harinya, setiap waktunya, setiap saatnya dipenuhi dengan berzikir. Ya. Jadi mereka tak perlu lagi minta, mereka tak perlu berdoa. Kenapa? Mereka sudah bergantung, berpegang kepada bahagian yang sudah ditetapkan untuk dirinya. Tidak perlu dipinta lagi, barang sudah ada. Ya. Ini satu ketika, satu saat. Jadi mereka orang-orang seperti ini ya, menghabiskan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bercermin dan melihat bagaimana ya, keadaan para ya, aulia-aulia Allah ya, seperti itu ya. Maka adalah orang yang ahlul khidmah ya, mereka yang ahlul khidmah, mereka yang menghabiskan dirinya untuk mengabdi kepada Allah ya. Ini khidmah, pengkhidmatan kepada Allah ya, berkhidmat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Mereka disebut ahlul khidmah, orang-orang yang menghabiskan dirinya untuk mengabdi kepada Allah. Tak kala telah tahqiq mereka itu ya. Ketika mereka sudah benar-benar ya, sudah betul ya, sudah tahqiq mereka itu pada ya panahnya ya. Maka sunyilah mereka itu daripada tiap-tiap barang selain daripada nyawa. Artinya mereka tidak lagi ya, hatinya kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah tidak memandang lagi, tidak melihat lagi, tidak melirik lagi. Ya, mereka itu bagi diri mereka itu sertanya amal. Dia tidak melihat dirinya ada amal. Karena apa? Karena sudah fana. Ya. Mereka tidak lagi melihat dirinya ada kekuatan, ada kemampuan. Ya. Kenapa? Karena sudah fana, mereka sudah sirna, mereka sudah tiada beserta Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seseorang itu sudah tahqiq, sudah benar dalam panahnya, dia tidak akan melihat lagi bahwa dirinya ada amal ya. Tidak akan lagi melihat dirinya dan serta dirinya ada amal. Kalau panahnya sudah benar, dia sudah sirna, dia sudah tiada, karena sudah ya berhimpun ya, ataupun dia sudah hilang dirinya, dia hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada wujud. Nah, ini tidak ada wujud lagi. Artinya seseorang ini memang sudah benar duduk dalam hakikat ya, apa la ilaha illallah, la mawjud bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenarnya kecuali Allah. Ya. Karena sudah mensirnakan diri, mentiadakan diri, memfanakan diri. Yang hanya dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena telah tahqiq mereka itu pada maqam ubudiyah. Karena mereka sudah benar dalam maqam ubudiyahnya. Ya, sudah betul duduknya dalam posisi ubudiyah. Ya. Orang yang benar-benar sudah menyatakan Allah itu Tuhannya, diri itu adalah hamba. Ya. Bahwa dia sudah tasdik dalam ubudiyah dan tasdik dalam
rububiyahnya. Memang betul-betul sudah Allah itu Tuhannya, bahwa diri itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan Allah, yang mulia Allah, yang kaya Allah, yang tinggi Allah, yang kuasa Allah. Semuanya adalah Allah. Dirinya apa? Dirinya sudah tidak ada lagi. Dirinya tidak punya apa-apa. Dirinya bukan siapa-siapa. Dirinya tidak ada apa-apa. Ya, ini orang sudah tahqiq, sudah benar, sudah duduk, sudah pas posisi di ubudiyah. Ya. Dan memandang mereka itu akan tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pandangan orang ubudiyah itu seperti apa? Ya. Mereka melihat, mereka memandang, ya, di dalam tadbir. Tadbir itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia sudah melihat bahwa semuanya ini, ya, semua sesuatu selain Allah, makhluk ini, ciptaan Allah, ya, seluruh yang ada di alam semesta ini, dia melihat semuanya Allah yang mengatur. Ya. Dan dia hanya melihat dan memandang, ya, kepada tadbir pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang ini juga berjalan, ya, di dalam keinginan Allah, bukan keinginan dia lagi. Ya. Dia sudah mengikuti dan mengiringi daripada pengaturan Allah. Ya. Jadi hidup mengalir mengikuti keinginan Allah, iradah Allah, kehendak Allah. Nah, disinilah kita ini terbaliknya. Ya, kalau kita, Allah di belakang kita, Allah harus ikut keinginan kita, Allah yang ngiringi kita. Ya, seluruh keinginan kita Allah harus ikut. Ya, sehingga banyak yang memerintah Allah, bahkan ngatur Allah. Ada pula yang nyalakan Allah pula. Ya, seharusnya perkara ini tidak seperti yang baiknya seperti itu. Padahal Allah tak seperti itu. Padahal dia oleh Allah pula. Nah, ini tanpa disadari. Ya, tanpa disadari. Tapi seseorang yang sudah benar-benar duduk, ya, dalam hakikat ubudiyah itu, yang sudah benar dalam panahnya, dia akan mengikuti, mengiringi, mengalir dalam tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surah Al-Fatihah, orang ini sudah duduk dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, betul dia. Ya. Kalau dalam Al-Fatihah, ketika menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bermula segala puji hanya milik Allah, Tuhan pengatur sekalian alam. Tak pernah lagi dia komplain, tak pernah lagi dia, ya, namanya i'tirad, berpaling, tak pernah lagi dia namanya jaza, ya, dalam hatinya. Kan sudah duduk di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun keputusan Allah, dia selalu Alhamdulillah. Tidak ada i'tirad, penyangkalan, ya, tidak ada jaza, dia tetap sabar, ya, dalam semua yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang lah sudah duduk di Alhamdulillah itu orang yang paling bahagia nanti. Ya, tidak ada lagi penyesalan, tidak lagi penderitaan, tidak ada lagi kegelisahan. Kenapa? Karena sudut mengikuti, mengalir dalam tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi kalau sudah sampai waladhdallin, amin, itulah selesailah hidupnya. Ya. Dan karena inilah meninggalkan mereka itu menuntut. Kenapa mereka tidak berdoa lagi? Kenapa mereka tidak meminta lagi? Kenapa mereka tidak memprogram lagi? Kenapa mereka tidak gitu? Karena sudah menyerahkan, ya, mengikuti dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal, ya, berpegang, bergantung atas kismahnya, artinya yang sudah dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah bersandar, bergantung kepada apa yang sudah Allah tetap kepada ini. Ya. Nah, kalau memang ini bahagian aku, ya pasti tidak kemana. Kalau tidak, ya pasti tidak akan dapat juga. Itu betul-betul kokoh, bukan hanya sekadar dalam pikiran atau dalam ucapan. Itu betul-betul kokoh dalam hatinya. Ya. Sudah mantap dalam hatinya, sudah tahqiq dalam hatinya. Nah, karena mereka ini pada akhirnya
tidak lagi menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah betul-betul tahqiq bahwa bahagia dia sudah ada. Sebelum dia diadakan, sebelum dia diciptakan, bahagianya sudah ada. Bahkan sebelum ruhnya pun diciptakan, itu sudah ada Allah letakkan untuk kita. Ya, sebelum roh kita ini dijadikan oleh Allah, bahagia kita itu sudah ada. Ya, dan dituliskan. Ya, sampai kita dihadirkan ke muka bumi ini, itu sudah ada semua ketetapannya. Ya, jadi peronya sudah ada. Bahagianya sekian, ya, hari ini sekian, besok sekian, itu sudah ada. Tidak akan bertukar, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, tidak akan dia hilang kalau memang sudah ketetapan. Nah, tapi untuk duduk di sini, orang ini sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul tahqiq dalam panahnya. Nah, kenapa kita belum bisa duduk di sini? Karena kita masih dikuasai nafsu kita, masih dikuasai akal dan logika kita. Diri kita bukan dikendalikan atau bukan dikuasai dengan ma'rifat, ketauhidan, keimanan, tapi dikuasai nafsu. Sehingga yang meminta, yang menuntut, yang mengejar, yang memburu, itu sebenarnya adalah bahagian nafsu. Jadi setengah daripada mereka orang-orang benar ini, orang ubudiyah ini, satu ketika dia tidak lagi meminta dan menuntut, berdoa dan memohon. Kenapa? Karena ini adab dia, ini akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bimbang atau mereka sibuk, mereka menghabiskan, mereka istighol hatinya dengan apa? Dengan zikirnya, mengingatnya, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah disibukkan ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada meminta akan dia. Hatinya sibuk, tak sempat lagi nak minta. Ya, tak ada waktu dan ruang untuk meminta dan memohon. Kenapa? Sudah sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pun ya ketika hamba-Nya yang sibuk hatinya, habis dirinya untuk berzikir, ketika dipinta Allah pun malu juga. Ya, Allah pun malu. Ya, masa nak dipinta baru nak ngasih, gitu kan? Nah, apalagi ni hamba yang hatinya sibuk berzikir kepada Allah, pasti Allah penuhi. Lagi pula memang Allah sudah menetapkan, Allah sudah menentukan nih bahagian seperti ini. Ya. Sesuai kajian kita dalam kitab Minhajul Abidin, rezeki itu ada 4. Ada yang rezeki madmun yang dijamin, ada yang maksum memang sudah dibagi-bagi. Ya, ada yang mamluk yang sudah dimilikkan. Ini harta-harta yang melimpah ruah, kekayaan besar. Ada rezeki maut yang dijanjikan bagi mereka para orang-orang seperti ini, orang yang sudah ubudiyah ini, rezekinya ada rezeki yang maut yang sudah dijanjikan. Ya Allah nyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini rezeki maut dan halalnya itu 1000%. Kenapa? Langsung dari Tuhan. Ya, langsung dari Tuhan. Tak sempat dia nak minta, Allah ngasih duluan. Ya, belum sempat dia nak berdoa, ya, baru dia kelintas. Ya, ada satu keinginan sudah Allah beri. Ya. Nah, dan mereka kenapa tidak mau minta? Karena adab mereka serta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ya bercermin kepada mereka, orang-orang yang sudah benar dalam tauhidnya, yang sudah benar dalam panahnya. Maka mengkayakan Allah Subhanahu wa taala ke mereka itu dengan anugerahnya. Ya, Allah cukupkan, Allah kayakan mereka ya, dengan anugerahnya. Ya. Jadi dia tidak berhajat lagi kepada yang lain karena sudah kaya. Ya, mereka sudah dikayakan oleh Allah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Daripada barang yang lain daripadanya. Ya, dia tidak berhajat lagi, yang dia butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dia inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan cinta Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan lindungan Allah, mengharapkan perlindungan Allah. Itu lagi yang dia inginkan.
Nah, tidak lagi menginginkan mata-mata benda dunia. Ya. Nah, kalau kita ni, ya, kita orang-orang awam yang baru mau belajar, baru mau tadi ni, pemula ni, yang didoa apa? Ya, duit pula ada. Ya. Rezeki kita tu minta rezeki tu, itulah. Ya Allah, luarkan rezeki. Ya Allah, luarkan rezeki. Itu lagi kan. Ada tak doa, ya Allah lindungi, rahmati, kasihi, ridhoi. Itu dah laku di kita. Ya. Karena itu bukan barang berharga. Tak ada mahal lah di kita, itu murah. Kenapa? Karena utak kita lagi dunia, hati kita lagi dunia, nafsu masih menguasai. Ya. Kalau mereka para awliya Allah ni, ya, keduniaan itu sama dengan sampah. Dia sudah busuk nyium baunya, nengok itulah buruk sudah. Tidak usah kena minta, dikasih pun tidak mau. Ya, tidak usahkan mereka itu ingin ngambil banyak-banyak. Ya. Yang ada pun mereka singkirkan. Karena apa? Karena hatinya sudah benar beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan masuk dalam yang lain itu daripada tuntutannya dan pintanya. Maka jikalau engkau kata, bagaimana engkau kata dengan nafi tuntut, artinya tidak meminta, sedangkan pinta itu padahal kami suruh kepadanya. Wahal meminta itu kan diperintah Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, mintalah kamu, aku perkenankan, kata Allah. Ini bagaimana? Ya, satu pertanyaan. Ya, kamu tidak mau minta, walhal meminta itu disuruh. Kamu tidak mau berdoa, walhal berdoa itu diperintah. Macam mana? Ya. Maka ya kami ketahui olehnya bahwasanya menuntut itu, berdoa itu atas dua perkara. Ada dua perkara dalam bab berdoa ini. Ya, dalam bab meminta atau menuntut ini. Yang pertama tuntut atau doa yang dipuji. Ya. Yaitu sebab ijabah. Ya, orang ini berdoa karena dia memperkenankan perintah Allah. Ya. Sebabnya sebab ijabah. Ya. Jadi kenapa berdoa? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ijabahnya ini adalah memperkenankan ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terangkat hijab. Ya, hijabnya sudah terangkat. Ya, artinya dia berdoa itu satu karena perintah Allah. Kemudian dia melihat dia berdoa dijadikan oleh Allah, bukan karena dirinya lagi. Dia melihat bahwa af'al berdoa itu, perbuatan berdoa itu adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia berdoa bukan timbul dari dirinya, bukan kehendak dirinya, bukan keinginan dirinya, tapi dia melihat ini adalah keinginan Allah, ini adalah kehendak Allah, dan dia menjalankan perintah Allah. Kena hijabnya sudah dibuka Tuhan. Nah, kalau kita berdoa apa? Memang dari kita ni yang selera kita, kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita, hajat kita. Nah, banyaknya lagi kita yang lagi itu kan. Ya. Nanti ada berdoa itu kosaknya kosak ibadah seperti ini. Ya. Ada kosak ijabahnya ngatur Tuhan. Nah, ini doa yang maksiat nanti. Ya. Jadi terangkat hijab, yaitu tuntut atau minta segala orang yang arif. Ini orang sudah ma'rifat. Arif itu adalah orang ma'rifat. Ya, arifut. Ya, ini subjek yang kata isi fa'il. Adalah orang yang ma'rifat. Kalau orang ma'rifat ya seperti itu doanya. Dan murad Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala makhluknya itu, yaitu menuntut dengan dia kepadanya. Allah menghendaki kepada makhluknya. Ya, Allah menghendaki kepada makhluk ini adalah supaya minta kepada-Nya. Maka tiada bagi mereka itu dalamnya tadbir. Mereka tidak lagi tadbir. Tadbir apa? Mengatur dirinya. Ya, mereka sudah berada dalam aturan Allah. Ya.
Mereka tidak lagi memprogram dirinya. Mereka sudah berada dalam program Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka berpikir, aku besok apa yang harus lakukan? Ini kalau kita besok aku buat ini. Program ini. Ya, jam ini, jam itu, ini, sama pulang. Ya. Nah, kalau mereka tidak, apa yang besok Allah lakukan terhadap diriku? Ya, apa yang Allah buat terhadap diriku? Apa yang Allah lakukan terhadap diriku? Apa yang Allah kerjakan terhadap diriku? Nah, ini perbedaannya. Kalau gitu, apa yang aku kerjakan besok? Mereka berpandang apa yang Allah kerjakan terhadap diriku, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berbuat terhadap diriku. Maka mereka tidak ada tadbir, karena mereka sudah mengalir di dalam af'al ataupun dalam perbuatan, dalam keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada ikhtiar lagi. Mereka sudah tiada ikhtiar. Artinya apa? Mereka memang duduk benar-benar dalam hakikat la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, duduk betul-betul dalam hakikat tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Dia bukan siapa-siapanya, dia tidak ada apa-apanya dan bukan apa-apanya. Memang benar la haula wala quwata illa billahil azim. Ini bukan sebutan. Ini bukan dalam pikiran. Ini bukan dalam ilmu, tapi dalam rasa. Ini dirasa. Kita nyebut pun 1000 kali la haula wala quwata illa billahil azim, tapi rasa masih ada, belum sampai ke sana. Karena ini bukan dalam keilmuan yang kita inginkan, bukan dalam sebutan, tapi dalam rasa. Nah, mereka yang sudah Allah pilih ini, mereka yang sudah Allah khususkan ini, beginilah jadinya. Nah, mudah-mudahan kita pun suatu ketika Allah dudukkan di dalam hakikat ini. Ya, ini ada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paksa-paksa dengan ilmu kita, kita paksa dengan pikiran kita untuk ke sana, tidak bisa juga. Semakin kita paksa, semakin kita terpental. Ya, semakin kita paksa, semakin kita jauh nanti. Kenapa? Karena paksa itu adalah kekuatan. Sementara kita harus menghilangkan kekuatan. Nah, jadi ya, mereka berdoa ini bukan lagi karena dari dirinya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjalankan perintah Allah, mereka ta'zim terhadap perintah Allah. Kenapa mereka berdoa? Karena ini adalah perintah Allah. Mereka mengagungkan, mereka meninggikan, mereka membesarkan perintah Allah. Ya. Dan mereka tidak ada tadbir dan ikhtiar. Ya, memang sudah benar dulu hakikat la haula wala quwata illa billahil azim. Karena bahwasanya tiap-tiap sesuatu itu iradah Allah Subhanahu wa taala bagi segala hamba-Nya. Dia sudah memandang iradah Allah. Nah, ini anugerah yang sangat mahal, yang sangat tinggi dan besar. Ya. Bahwa mereka sudah tidak ada keinginan. Yang ada adalah keinginan Allah. Teruslah mengalir mengikuti keinginan Allah. Ya. Nah, ini ya, ketika seseorang yang sudah diangkat hijabnya, dindingnya, ya, mereka yang sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada bagi hamba itu dalamnya ikhtiar, tetapi itu ikhtiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya bagi mereka itu. Ya, mereka tidak ada lagi ikhtiar, yang ada adalah ikhtiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini adalah pandangan tauhidnya. Ya. Yang kedua, tuntut atau meminta, membimbangkan ia daripadanya dan daripada zikirnya. Nah, ini berdoa, menuntut, ya, membimbangkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri daripada Allah dan daripada zikirnya. Yaitu tuntutmu, pintamu daripadanya akan kemuliaan bagimu dalam dunia dalam akhirat. Ini menuntut dapat ketinggian, kemuliaan dan kepentingan untuk diri, bukan untuk Allah ini. Atau tuntutmu, pintamu kepada barang yang telah diakui bagimu, meminta sesuatu sebenarnya yang sudah dijamin, sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah ada untuk kita. Serta ghaibmu daripada memandang tadbir Allah Subhanahu wa taala, tak melihat lagi kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala.
dan ikhtiar sertanya, tidak melihat lagi bahwa ini adalah pilihan atau perbuatan Allah. Dan demikian itu ya yang dicela, ya, yang mazmum. Inilah doa yang dicela, doa yang dicela, doa yang satu masuk dalam kemaksiatan. Ya. Di sini yang kita nak berhati-hati dalam tekad berdoa. Ya. Apakah doa kita ini memang timbul dari kita, keinginan kita, tidak melihat ikhtiar Allah, tidak melihat pengaturan Allah, ya, dan ya bahwa semata-mata ini adalah memang dari diri kita. Ya. Nah, ini doa yang dicela. Ya. Jadi ada pasal ibadah, ada pasal ijabah, ada yang mazmum, ada yang ya mamduh namanya, artinya yang dipuji. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam doa sementara doa kita adalah orang yang dicela, orang yang dicaci, ya, orang yang dimaki. Dan alhamdulillah ketika itu semakin berdoa semakin terhijab. Ya, semakin doa semakin jauh dari Allah. Semakin doa kita semakin kita dicaci dan dimaki. Ya. Kenapa? Itu tadi bahwa ya yang dipinta adalah untuk kepentingan kita, untuk kemuliaan, kepentingan kita dunia akhirat. Kemudian meminta sesuatu yang sudah dijamin. Kemudian tidak memandang takdir Allah, ya. Tidak memandang kepada af'al Allah. Tidak melihat bahwa kita dijadikan oleh Allah. Ya, melihat bahwa kita memang semata-mata kita meminta. Nah, ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kita kepahaman. Ya, sehingga kalau kita berdoa bahwa doa kita memang ya kita mengagungkan perintah Allah. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu. Ya, niscaya aku akan kata Allah. Jadi kita berdoa karena mengagungkan perintah Allah, ta'zim terhadap perintah Allah, melihat ikhtiar Allah, melihat pilihan Allah. Ya. Nah. Karena bahwasanya yang dikaruniakannya akan dia itu telah diakui bagimu. Apa yang Allah anugerahkan itu sudah ditetapkan untuk kita. Ya. Nah. Dan terkadang adalah setengah daripada adab itu, ya, ini di antara adab. Ya. Adab kita bersatu Allah, akhlak kita bersatu Allah, meninggalkan minta dan tuntut. Ya. Di antara adab, tapi waktunya tertentu nanti. Ya. Kapan tidak berdoa itu? Kapan tidak meminta itu? Kapan tidak menuju kepada Allah? Ya. Nak mendudukkan bahwa ini adalah beradab beserta Allah. Ini adalah bagi orang yang telah mustaghrib. Mustaghrib ini orang yang sudah tenggelam. Mereka sudah tenggelam dalam zikirnya. Ya, mereka sudah tenggelam dalam zikir. Mustaghrikun artinya orang yang tenggelam. Mereka sudah tenggelam di dalam zikirnya. Hatinya semata-mata yang dilihat, yang dipandang cuma Allah. Ya. Nah, hatinya yang dilihat, yang dipandangnya, yang diingatnya adalah Allah. Tidak ada ruang bagi yang lain. Ini orang sudah tenggelam dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat kasih Allah, dia melihat ridha Allah, dia melihat pertolongan Allah, dia melihat anugerah Allah, dia melihat perlindungan Allah, Allah. Semuanya dilihat adalah Allah. Ya, tidak ada yang lain hatinya dipandang. Dalam hatinya tidak ada celah bagi sesuatu yang lain selain Allah. Dalam hatinya tidak ada ruang untuk sesuatu selain Allah. Dalam hatinya tidak ada lagi ya lubang-lubang relung yang masuk selain Allah. Dia tenggelam di dalam mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, mereka adabnya tidak meminta lagi, tidak berdoa lagi, tidak nuntut lagi, ya. Padahalnya ridho pada yang berlaku atasnya. Dia sudah ridho apapun yang terjadi dalam dirinya. Dia sudah ridho, dia bahagia, dia senang terhadap keputusan Allah, terhadap ketentuan Allah. Ya, sudah ridho. Ya. Daripada segala perintah takdir, ya, yaitu salah satu daripada mazhab kaum.
Ini salah satu daripada pendapat golongan orang-orang ya, ataupun para kaum orang yang sudah benar ya. Mereka orang-orang yang arif billah ya. Jadi mereka memang sudah meninggalkan dan tidak ada lagi meminta dan menuntut, karena mereka hatinya sudah tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ya belajar juga ya, tetap melakukan doa, tapi doa kita karena kita memandang ini adalah perintah Allah. Kita memandang bahwa doa itu adalah ibadah. Kita memandang doa itu adalah mengagungkan perintah Allah. Kita melihat bahwa berdoa itu menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita melihat diri kita ini tidak punya apa-apa, sehingga kita berdoa dan meminta kepada Allah. Ya, ini ada satu berdoa. Ya, kita masih duduk di sini. Ya, bahwa kita duduk di dalam makom atau dalam kosan ibadah ini. Kenapa berdoa? Karena kita melihat dan menjalankan mengagungkan perintah Allah. Ud'uni kata Allah, mohonlah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti aku perkenankan. Ya, doa yang kita pinta, doa yang kita panjatkan, doa yang kita haturkan kepada Allah, pasti Allah beri. Ya, mustahil Allah bohong itu. Mustahil Allah tidak menepati janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau kita berjanji ya bohong manusia ya. Beribu kali pula bohong ya janji. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Lalu kenapa doa aku minta aku ini tidak sesuai dengan keinginan aku? Inilah lah. Ya, tanda sayangnya Tuhan, agung Tuhan. Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Ada doa kita tuh sesuai dengan kemauan kita. Ya. Minta rezeki dikasih rezeki. Ya, minta senang dikasih senang. Ya, ada kalanya Allah tukar yang lebih baik. Ya, kenapa pinta kita tu kecil sebenarnya? Pinta kita tu ada rendah, tapi Allah ngasih yang lebih baik lagi. Ya, kita minta diluaskan rezeki, jangan kata Tuhan. Itu tidak ada elok untuk kau. Nanti kau hancur. Dia kasih yang lain deh. Sehat badan, rajin ibadah, rajin beramal. Kasih yang lain. Ini lebih baik untuk kamu. Ya. Kadang apa yang kita pinta itu malah merusak kita. Ya. Allah sangat sayang dan Allah lebih paham, lebih mengetahui tentang kebutuhan dan keperluan diri kita. Maka yang kita pinta itu ditukar oleh Allah, digantinya sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, ada juga Allah beri kapan? Ditunda dulu. Tidak di dunia ini. Tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak ditukar yang lain, tapi Allah nanti ganti di akhirat begangnya. Lebih baik nanti di akhirat. Apa yang kita mohonkan, apa yang minta nanti di akhirat baru diberi oleh Allah. Nah, baru terima kasih. Ketika di akhirat, ya Allah kalau tahu macam ini satu pun jangan perkenankan doaku. Aku minta besok di akhirat. Nah, inilah ya, bahwa Allah ya maha menerima memperkenankan doa kita. Teruslah berdoa, minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menjalankan perintahnya, mengagungkan perintahnya. Kita pun hari-hari kita penuh dengan doa. Apapun kita selalu dengan berdoa. Mulai paro yang kecil pun kita selalu berdoa. Ya, nak nyuap nasi pun berdoa kita. Nak melangkah pun berdoa. Sudah sholat berdoa, wudhu berdoa, apapun sampai nak masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, semuanya kita dalam doa. Kenapa? Doa itu adalah mukhul ibadah. Ya. Doa itu adalah saripati dengan ibadah. Ya. Ibadah yang tertinggi itu adalah doa. Ya. Kenapa? Karena itu adalah ya, sifat kehambuan kita, bahwa kita tidak punya apa-apa. Ya. Nah, kalau kita tidak berdoa, dia masuk punya kita. Nah, masuk kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Dan juga dikatakan doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kenapa? Tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan doa. Ya. Apa yang bisa kita andalkan? Kita apa yang kita miliki? Apa yang kita punyai? Kekuatan tidak ada, kemampuan tidak ada, kehebatan tidak ada, segala tidak ada.
kecuali kita hanya berdoa meminta kepada Allah. Maka kita ni kadang sombong, aman belah kan. Aku punya duit, aku punya kekuatan, aku punya kemampuan, aku punya ilmu, aku punya kawan, aku punya fasilitas, aku punya ini, punya ini. Ya, lah tumbang baru nyadar, ya Allah, aku tak punya apa-apa. Aku tak dari dulu nyebut aku tak punya apa-apa. Ya, harusnya dari awal. Ya. Inilah bangkrut, lah kolab, tinggal seles pinggang lagi, nguit dan tukang lagi, baru minta, ya Allah, aku tak punya apa-apa. Nah, aku dari dulu sebutlah dari pangkal lu, ya Allah, aku tak punya apa-apa. Ya. Nah, tapi alhamdulillah juga Allah nak nyadarkan kita. Ya, Allah nak nyadarkan. Dulu waktu kuat, lagi hebat, ya, lagi bertenaga, lagi energik, ya, pemain. Lah tekapi, lagi nguit lagi, duduk di kursi roda, lidah terjelet lagi. Tak ada lidah terjelet, nah keluar dia tu. Ya Allah, dengan aku tak punya apa-apa lagi, kekuatan tak ada. Ya. Nah, dari dulu dah sebut kata Allah kan. Jadi kalau tak ketik lagi baru nyadar. Tapi masih alhamdulillah. Kalau tidak itu tak sadar kita. Ya. Kalau tidak itu tak sadar bahawa kita tidak punya apa-apa. Nanti ditarik oleh Allah. Kenapa? Tanda sayangnya Allah. Ya, kenapa Allah tarik kekuatan kita, kemampuan kita, kasih kita, supaya kita sadar semuanya milik Allah. Ya. Nah, saat itu kita berdoa, ya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa kita kena kita mengagungkan, mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu, telah bersalah-salahan mereka itu para ulama-ulama ini, mereka beraneka ragam, bermacam-macam. Ya. Di dalam afdal doa daripada sukut, atau afdal sukut daripada doa. Elok diam atau minta. Ya. Mana afdal? Afdal berdoa daripada diam atau afdal diam daripada berdoa. Ya. Maka berkata setengah mereka itu, artinya mereka para ulama ini, doa afdal, berdoa itu lebih afdal, lebih utama. Karena keadaannya ibadah. Ya. Kenapa afdal doa? Karena dia ibadah. Ya. Karena dia perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia lebih afdal. Kemudian karena menzuhidkan hajatnya, karena nak tunjukkan bahawa kita ni lemah, kita tak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Nah, ini ada satu, ya, pendapat atau perkataan daripada setengah ulama. Dan kata setengah mereka itu lagi, ada dari ulama yang lain mengatakan sukut itu afdal. Sukut artinya diam. Diam, tidak berdoa itu lebih afdal. Karena bahwasanya apa? Karena bahwasanya diam itu, tidak berdoa itu, duduk ia di bawah berlaku hukum. Dia duduk di dalam ketetapan Allah dan ridha pada yang telah dahulu daripada ikhtiar hak Allah Ta'ala itu lebih ula. Kerana dia sudah ridha terhadap apa yang sudah azali, apa yang sudah qadim, apa yang sudah dahulu, dia sudah nerima bahawa ini adalah bahagian ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, artinya lihat posisinya masing-masing. Dan berkata setengah mereka itu, nah ada lagi yang lain mengatakan para ulama ini, dan yang lebih aula, lebih utama itu bahwasanya segala waktu itu bersalah-salahan. Lihat situasi. Satu ketika elok berdoa, satu ketika elok diam, tak berdoa. Kenapa? Lihat kondisinya, lihat situasinya, lihat keadaannya. Maka dalam setengah ahwal, dalam setengah keadaan, doa itu afdal daripada sukut, daripada diam. Karena apa? Karena itulah adab. Doa pun adab. Ya. Doa itu adalah adab. Satu ketika dia lebih bagus dan lebih baik, lebih afdal daripada kita diam. Kenapa? Karena menjalankan adab. Nah, dan dalam setengah ahwal, dalam setengah keadaan, dalam situasi yang lain, sukut, diam itu adalah lebih afdal daripada berdoa. Yaitu adab juga. Karena jalankan adab juga. Dan hanya soalnya dikenal demikian itu waktunya. Kapan kita tahu doa itu afdal? Kapan kita tahu bahwa diam itu lebih afdal? Lihat waktunya. Ya. Karena bahwasanya mengetahui waktu itu hasil ia dalam waktu itu. Nah, jadi ya
lihat kapan waktu yang tepatnya, keadaannya seperti apa. Maka apabila didapati pada hatinya isyarat kepada doa, dalam hatinya dia mendapat isyarat doa, maka doa padanya adalah Allah. Doa itu datang ketika dalam hatinya sudah berdoa, ada satu isyarat ya bahwa diperintah untuk berdoa, maka dia berdoa, dan doa itu adalah lebih utama. Dan apabila didapati isyarat kepadanya diam, ya, ternyata dalam hatinya dapat isyarat diam, maka sukun atau diam itu baginya adalah lebih utama, berarti tidak usah berdoa. Nah, ini orang yang hatinya sudah mengenal Allah bersih. Kalau kita ni belum sampai ke sini, ya. Yang merintahkan siapa di hati perasaan kita adalah ini adalah ilham dari Allah. Ya, ternyata ini adalah bisikan setan. Ya. Nah, ini kita melihat orang-orang yang sudah arif billah. Ya. Ngapa kau tak berdoa? Hati kau tak ada pula letak nak berdoa, ya. Belum waktunya, karena kita ni masih pemula. Ya, nampak nyap lah dari ikhtiar ikut ketentuan Allah lah, salah. Ya, kenapa? Karena kita masih pemula. Kenapa dah nak kerja, dah terdetak nak kerja tu malas namanya. Ya. Nah, ini asli tapi palsu. Nampak benar tapi tak benar. Apa tu nak beda rumah? Kita ikut ketentuan Allah lah, salah. Berarti itu tak mau keluar. Ya. Kenapa? Karena makom kita masih di pemula. Kita masih banyak duduk di syariat. Makom iktisab, bekerjalah, berusahalah, berbuatlah, tapi serahkan kepada Allah. Kalau wali-wali seperti ini, dia memang betul. Karena dia tak ada hajat lagi. Kita ni banyak hajat, dah ketik pening kepala. Itu tanda banyak hajat lagi kan. Dah ketik susah hati. Ya, ujung bulan, dah nak risau lah. Ya, mulai tanggal 20 mulai dia risau, gaya berubah kan. Tanggal 1 agak mending lah dikit, ya. Nah, itu. Nah, ada ujung minggu nampak risaunya kan. Nah, ya. Artinya apa? Orang seperti ini adalah makanan di iktisab. Ya, berbuat, bekerja sungguh-sungguh, ya. Kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam ya. Ya, kenapa? Bukan posisinya. Ya, itu adalah kelas-kelas jenderal. Kita ni masih kelas pelet. Masih tentama lagi kan. Ya, kopral lagi kan. Kalau kelas jenderal seperti itu dia banyak diam. Jangan pula tengok di luar. Nah, jalan. Kalau kudu kilir jelas menjadi jenderal, itulah diingat. Kalau ada kudu kilir jelas bukan jenderal. Itu namanya kopral. Ya. Jenderal tu tak bawa apa ni, bawa tank itu dah katik lah. Ya, dia banyak tu nak di rumah lah. Jadi pegangnya paling tongkat komando tu lah. Ya. Kalau kelu bagak, itu kopral lah. Apalagi nunjukkan kehebatan kesaktian, itu kelas kopral lah. Ya. Jadi ya kembali ke sini bahwa kalau di kita duduknya adalah tetaplah terus berdoa kepada Allah. Tapi kita takzim terhadap perintahnya. Ya. Kalau orang seperti ini tadi situasi apa? Dia berdasarkan hatinya. Kita ke hatinya, dia berdoa, dia berdoa. Kalau hatinya dia diam, dia diam. Tapi ini orang yang posisinya, kedudukannya sudah benar-benar Allah angkat hijab bagi mereka. Ya, karena doa itu bagi mereka cuma sebatas ibadah. Ya, sebatas ibadah, bukan nak ikuti keinginan daripada dirinya. Ya, sebatas ibadah aja. Kita belajar nak berdoa itu adalah ibadah. Jangan pula doa kita tu nak ngatur Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah ini. Allah harus ikut keinginan kita. Jadi bukan berdoa namanya, tapi ngatur. Bukan berdoa, tapi memerintah. Ya, bukan berdoa namanya, tapi kita tidak menerima ketetapan Allah. Nah, ini harus kita pahami. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita sehingga kita benar dalam berdoa. Karena doa ini adalah ibadah. Dan sah ya bahwa dikata segiranya bagi hamba itu bahwa jangan ada ia lupa daripada memandang Tuhannya dalam hal doa. Ini nak kita ingat bahwa manakala kita berdoa, kita jangan lalai, kita jangan lupa. Ya,
memandang kepada Allah dalam keadaan dalam hal doanya. Ya. Maka wajib ia seorang hamba itu akan memeliharakan halnya, keadaannya. Maka apabila didapati daripada doa itu bertambah syukur. Ya. Ketika dia berdoa pertama senang dalam hatinya, pertama gembira dalam waktunya, maka doa itu baginya adalah lebih utama. Ukurnya bahagia tak bahagia ketika berdoa, senang tak senang. Ternyata ketika berdoa hatinya pertama senang, maka elok berdoa. Dan jika lo diketahui kepada hatinya dalam waktu doa itu hasil susah, ya, ketika berdoa itu malah tak bagus bagi hatinya, ya, ada kerisauan, ada keresahan, ya, dalam berdoa, maka yang aula itu, yang lebih utama itu meninggalkan doa dalam waktu itu. Nah, ini bagi mereka. Terkadang mereka itu berdoa itu tak mau, tambah susah hatinya, ya, maka artinya diam itu lebih baik daripada berdoa. Ya, tapi ketika dia berdoa, ternyata hatinya pertama sejuk dan senang, ya, gembira di bersatu Allah, maka doa itu lebih baik daripada dia. Dan jika tiada didapati dalam hatinya, tetapi situasi hatinya ketika itu tiada bertambah syukur dan tiada hasil susah, berdoa, ya, syukur tidak, susah tidak juga, maka doa itu meninggalkan itu di sisinya bersamaan. Boleh berdoa, boleh tidak. Ini adalah situasi dan keadaan seseorang itu. Ya, ini tentang doa. Ya, jadi kita teruslah berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Teruslah kita berdoa, karena doanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah kita berdoa bahwa menunjukkan kita ini lemah, tak, apa, supaya kita tidak dikatakan sombong. Tapi ingat, berdoa adalah karena membesarkan, mengagungkan perintah Allah. Bukan karena untuk kepentingan kita, bukan karena untuk kemuliaan ketinggian kita, bukan karena untuk keduniaan kita, bukan karena tidak memandang ikhtiar apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena kita untuk mengatur Tuhan, karena kita berdoa adalah semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini dapat kita paham, karena ini adalah perkara sir, ya, yang sifatnya adalah dengan rasa. Nah, semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan dalam melakukan ketaatan, tidak ada kemampuan dalam meninggalkan kemaksiatan, melainkan semata-mata dengan anugerah Allah, dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita ingat, kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya, dan kita bukan siapa-siapa. Ya, kita hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan. Teruslah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ma yuzakkaru man yajuzu alaihi al-ighfal. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sambung ke depan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها عليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.